Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya Willy Setiawan di video kali ini. Ini khusus ini ya untuk pembahasan tugas yang sudah kalian kerjakan, yaitu tugas kita yang keempat atau yang terakhir untuk semester ini, membuat Google Form, kemudian juga ada nge-share hasil spreadsheet-nya di Google Drive. Gitu ya. Oke, kita langsung saja. Nanti silakan dicocokkan dengan hasil pekerjaan kalian. Nilai juga sudah saya up ya, sudah ada. Nanti silakan dilihat mana yang salah. Sudah ada kelompok-kelompoknya ya, mana komponen mana yang skornya belum maksimal, silakan disesuaikan nanti. Silakan dicek. Oke, kita berawal dari ini dari Moodle ya. Di sini lalu nah ini ya, maka juga yang sering sering saya em, sarankan atau wanti-wanti silakan selalu baca informasi yang ada. Ya, harus terbiasa membaca informasi. Oke, di sini sudah muncul sebenarnya di awal ini ya, di bagian sini. Nah, ini ada informasi satu, dua, ada dua informasi, kemudian yang ketiga itu khusus langkah-langkah untuk submit ke Moodle-nya. Ya. Jadi yang penting hanya ini satu dan dua. Oke, secara lebih spesifik, nah ini ya linknya di sini. Kita langsung aja buka. Link yang pertama, ini sama sih, ini sama ini sama. Nah, ini sama ini sama. Ya, kita buka saja PDF-nya. Nah, ini sudah saya share sejak awal ya, sekitar hampir sebulan lalu kalau nggak salah. Oke, instruksi umum adalah membuat formulir digital menggunakan Google Form persis seperti contoh, ya, persis seperti contoh. Kemudian share hasil spreadsheet-nya menggunakan Google Form. Oke, nanti contohnya ada di sini. Ini contoh Google Form-nya, ini contoh spreadsheet-nya. Jadi yang harus kalian buat, gitu ya. Silakan diuji coba untuk memastikan bahwa memang sudah sesuai dengan hasilnya apa Google Form ini, Google Form yang saya beri contoh ini, contoh dari saya ini silakan diuji coba, maksudnya coba mengisi supaya tahu karakter formnya seperti apa. Ya, sehingga nanti kalian bisa membuatnya. Oke, kemudian ini materinya ya, materi Google Drive dan Google Form. Kemudian ini bisa membuat linknya bisa kalian jadikan bentuk QR code nah, yang seperti barcode tapi yang kotak gitu ya. Bisa seperti itu. Dan yang poin B ini adalah komponen penilaiannya. Nah, jadi kalian sebenarnya sudah bisa membatasi. Artinya tuh mana yang memang harus saya buat atau mana yang memang harus saya perhatikan. Ya, jelas waktu pengumpulan, kemudian aksesnya. Nah, ini juga sudah saya beri rinciannya. Tidak collect email. Nanti kita akan coba praktekkan. Terbatas hanya bisa diakses oleh domain Saint Paul Jember dan seterusnya. Ya, judul formnya sudah ada formatnya juga. Ini juga harus dibuat sama seperti ini. Kemudian isi pertanyaan seperti contoh karakternya. Karakter pertanyaan maksudnya adalah ada yang wajib diisi, kemudian ada yang mempunyai deskripsi. Kemudian jenis jawaban ada macam-macam, ada short answer, ada multiple choice, ada bentuk checkbox gitu ya. Kemudian spreadsheet. Nah, ini. Kemudian akses juga sama, hanya bisa diakses oleh Saint Paul Jember dan seterusnya. Nah, akan mendapatkan bonus poin apabila kalian menambah pertanyaan. Jadi di sini kalau nggak salah ada 7 pertanyaan yang saya contohkan. 7. Kalau kalian menambah pertanyaan satu saja boleh dapat bonus ya. Dan syaratnya adalah karakter pertanyaan atau jenis jawabannya tidak boleh yang sudah ada di sini. Jadi di sini ada short answer, ada multiple choice. Nah, silakan gunakan selain itu. Ya, bisa upload atau kalian mau menerapkan yang namanya section boleh ya, boleh. Ada beberapa teman kan ada yang pakai section. Jadi dikelompokkan. Halaman pertama pertanyaannya ini, nanti ada tombol next gitu ya. Next ke kelompok pertanyaan berikutnya tuh bisa. Kemudian membuat QR code juga dapat bonus nanti. Caranya bagaimana ada di sini. Oke, kita langsung saja, kita akan buka Google Form-nya ini. Kita akan coba dulu mengisi. Nah, ini ya. Oke, ini judulnya seperti ini nanti. Atau mungkin langsung saja ya, langsung aja sambil kita praktek.
Saya taruh di sini. Ini bebas ya, mau buat di folder manapun bebas. Di sini, di sini. Saya buat di sini saja. Oh, sebentar, karena ini sudah ada, nanti takut ketumpuk. Nah, ini aja. Ini udah nggak kepake, saya hapus saja. Oke, nah saya buat di sini, saya langsung buka Google Form, klik kanan Google Form, kemudian blank. Oke, seperti ini. Nah, kalau mau copy, tinggal copy aja bisa. Ctrl C, kemudian di sini atau di sini sama aja sih ya, di sini aja. Di sini, nah otomatis ikut berubah. Gitu ya. Oke, silahkan sesuaikan nama, kemudian tinggal diganti kelasnya, kemudian nomor absen. Deskripsi ya, silakan untuk pakai deskripsi, ada deskripsinya. Itu saya taruh di mana ya? Info kedua mungkin. Info kedua. Nah ini. Deskripsi yang ada pada contoh boleh diganti ya. Artinya tetap pakai itu boleh ya. Karena emang saya dari awal tidak menginformasikan, jadi kalau ada yang sudah terlanjur persis pakai ini bolehlah, nggak apa-apa. Ya, tapi tetap harus ada deskripsinya. Nah, tetap harus pakai deskripsi. Mau diganti boleh, silahkan. Misalnya mau saya ganti istilah pertanyaan berikut dengan benar. Ya, bebas. Oke, kemudian ini ya, ini tadi yang saya maksud karakter pertanyaannya wajib diisi. Ya, oke, yang pertama adalah nama. Nama dia short answer. Nah, ini ya short answer, dia wajib diisi. Oke, udah gitu. Kemudian next, tambah soal berikutnya, tempat lahir. Ya, atau sama kalau kalian misalnya malas ngetik ya tinggal gini aja. Nah, tuh. Tempat lahir juga short answer. Wajib diisi. Oke, kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir date ya, date ya. Untuk urutan ini nggak perlu dipusingin ya, karena biasanya beda komputer, beda OS, bisa beda urutan. Jadi biarkan aja, biar nanti respondennya yang menyesuaikan. Ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ini berupa multiple choice. Oke, nah ini multiple choice. Yang pertama adalah perempuan, yang kedua adalah laki-laki. Perempuan, laki-laki. Oke, required juga. Berikutnya, agama. Agama dia drop down. Ya. Ini ya, drop down. Nah, ini kan. Oh ya, kita coba sambil ngisi ya. Nama. Pilih. Jember. Lewat sini bisa atau isi. Kalau lewat smartphone harus ini ya, harus klik, jadi nggak bisa ngisi manual. Kalau di PC, di komputer bisa ngisi manual. 985 10 24. Jenis kelamin. Salah. Salah pencet lo ya. Salah pencet tuh. Terus agama ada 6 ya. Nah, ini kemarin ada yang cuman ada yang nggak lengkap, makanya saya kurangin ya. Kita tambahkan di sini agama itu adalah drop down, udah bener ya. Terus ini adalah Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Oke. Udah, ini juga required. Terus kegemaran plus ya, plus lagi kegemaran. Ini checkbox. Nah, ini checkbox. Artinya bisa pilih lebih dari satu ya, bisa pilih lebih dari satu. Jadi ada kemarin dari kalian kegemaran ya, kegemaran seperti ini. Tapi ini pakai
multiple choice tapi kalian juga ada masukkan di sini other. Nanti kita coba aja. Jadi kalian tuh ada yang membuatnya kayak gini. Nah, kayak gini. Membaca, menggambar. Nah, cepet kan? Cepet kok. Nah, ini. Kemudian ini ya, add other. Nah, kayak gini. Artinya kalau ini kita bisa preview sebelum ini ya, bisa kita preview sebentar. Nah, ini. Jadi ini kan juga ada ini ya, sebentar. Sorry. Ada deskripsinya, dapat memilih lebih dari satu. Ini required, kemudian ini ya, ada di option ini. Description. Nah, ini. Oke, kita preview. Nah, ini ini namanya kalian ngerjain responden namanya. Dapat pilih lebih dari satu, tapi kalian pakai multiple choice. Ya udah, dia nggak bisa pilih lebih dari satu. Misalnya kegemaran saya membaca dan yang nggak ada di sini misalnya kuliner gitu ya. Saya klik other, nah udah pindah dia, nggak bisa pilih lebih dari satu akhirnya. Nah, itu ya, itu salah satu kesalahan yang kalian lakukan seperti itu salah satunya. Oke, jadi ini bukan multiple choice melainkan checkbox. Oke. Dan ini other-nya pakai ini ya, pakai pilihan khusus di sini ya, bisa diklik ini add other. Jadi ada juga kemarin yang menuliskannya other. Nah, kayak gini. Udah, terus ya, kalau di preview jadinya ada other tapi kita nggak bisa ngetik apa-apa. Nah, gini. Ya kan tadi kan other, kemudian kita bisa ngetik. Other tuh maksudnya yang lain tuh lainnya apa gitu. Kita bisa ketik sendiri. Kalau gini kan nggak bisa. Tapi ini ya nggak terlalu parah sih ya. Tapi tetap ya harus bisa menyesuaikan. Oke, terus berikutnya ini saya hapus. Oh ini ya, kemarin ada juga boleh memberi gambar gini. Nah, bisa. Oke, ini other. Oke, terus ini sudah, oh ya, required. Terus berikutnya, oh benar ya, saya pilih ini sama ini aja. Kuliner. Tuh ini aja dah. Terus nomor HP. Nomor HP, oh plus dulu, kemudian nomor HP. Nomor HP, short answer benar, kemudian hanya boleh diisi angka. Ini required, kemudian description. Oke. Nah, ini. Kita coba di sini. Saya ketik A, nah nggak boleh. Ya, harus angka. Nah, itu. Maka kalau begitu artinya ada, nah ini ada response validation. Ya, ini ada penjelasan saya di video materi ada tentang Google Form. Ya, response validation. Nah, ini. Maka kalau begitu harus angka. Benar, ini kita pilih number. Ya, pilih yang number. Kemudian ketentuannya. Ini kita pilih whole number. Ya, ini sebenarnya agak mirip sih ya. Kita akan coba apa bedanya. Whole number, ini custom error text bebas sih. Misalnya mau dibiarkan boleh, mau diberi sendiri, mau diberi sendiri juga boleh. Jadi contoh di sini salah seperti mana itu ya. Oke, terus ini coba kita preview. Nah ini ya. Nah itu nggak boleh. Satu boleh. Kemarin tuh saya pernah menemukan apa bedanya ya? Sebentar, kita coba. Saya agak lupa. Satu kalau saya beri spasi, salah. 1 spasi 5 nggak boleh. 1 strip 5 nggak boleh. 1.5 nggak boleh. Oke ya, jadi kayaknya kesimpulannya karakter apapun nggak boleh, benar-benar harus angka. Kita coba kalau ini is number. Oke, kita coba is number, kita preview. Oh ya, ini dia otomatis save ya. Nah ini ya, ini juga sudah saya sampaikan di video materi. Jadi setiap kita melakukan perubahan pasti akan tersimpan. Oke, ini
huruf nggak bisa, 1 spasi 5, 1 spasi 4 nggak bisa, 1 strip angka nggak bisa, angka, titik, angka. Oh, ini bedanya. Ya, jadi gini. Tapi ini nggak apa, apa namanya, di waktu saya koreksi nggak apa-apa. Pokoknya angka. Intinya pokoknya huruf tolak itu oke, boleh. Jadi gini. Kalau whole number, ya whole number dari artinya sendiri kan whole number, semuanya adalah angka. Setiap digit itu harus angka. Ya, harus berupa angka. Tetapi is number artinya input itu harus merupakan sebuah bilangan. Kalau berupa bilangan saya tadi ketik 1.7, maka ini artinya adalah saya mengetik 1,7, ya desimal. 1,7 itu adalah sebuah bilangan, maka dia dibolehin. Itu bedanya. Jadi kalau whole number itu sekali lagi setiap digit harus angka. Nanti kalau ternyata saya salah tolong dikoreksi ya. Ini sejauh yang saya ini. Jadi whole number semuanya adalah angka. Setiap digit itu adalah angka. Tapi kalau is number yang saya masukkan keseluruhan ya, secara keseluruhan ini berupa bilangan. Ya, jadi kalau saya ketik 1.7 itu artinya kan 1,7. Ya, ini jadi dianggap sebagai bilangan desimal, bilangan pecahan ya desimal. 1,7, maka dia boleh. Ini adalah is number. Ya. Oke, sudah ketemu bedanya. Maka ini karena apa namanya? Aduh, ngeblank. Nomor telepon. Nomor telepon, maka whole number ya, yang lebih cocok tuh whole number. Oke. Udah, selesai. Minimal begini kan, minimal segini. Misalnya, mau nambah bonus, mau tambah pertanyaan. Oke, boleh. Misalnya, saya pasang saya pasang section ini, add section. Nah, jadi section 1, ya. Atau boleh misalnya di sini, atau ada misalnya urutannya nggak sama, nah ini ya tinggal bisa di naik turun kan kayak gini. Dari sini misalnya saya beri section lagi gini misalnya. Tapi aneh sih. Tapi ada kemarin nggak masalah sih. Tapi artinya ada yang hanya sekedar apa kemarin tuh ya? Saya lupa. Pokoknya di pertama kali saya buka formnya tuh hanya ada tombol next. Jadi hanya ada judul gini terus bawahnya ada next gitu. Udah ya oke, nggak masalah itu sudah merupakan implementasi section jadi nggak masalah gitu. Ya, jadi simple boleh pokoknya sudah merupakan penerapan dari section atau dari apapun silahkan ya, nggak perlu yang terlalu ribet. Oke, ini saya hapus saja. Oh, waduh, undo. Salah. Oh bener gini. Coba ya ini kita preview. Astaga. Nah ini yang saya maksud tadi. Nyata tombol next, kemudian saya tekan next. Nah masuk ke sini. Ini sudah section, oke nggak masalah. Gitu ya. Oke. Iya, tadi saya delete ini ya. Kalau ini saya delete, kan sectionnya ini semua, sectionnya ini. Waduh, untung ada tombol undo di sini dia. Dan itu biasanya nggak permanen ya, jadi harus cepet-cepet. Kalau terlalu lama dibiarin dia hilang, udah nggak bisa undo lagi. Oke, jadi previewnya, so, ini ada tulisan untitled section atau ini bisa diganti. Contoh misalnya, nah ini diganti data diri misalnya, boleh, silahkan. Nah, udah gini aja dapat saya beri bonus 5 kalian. Nah ini benar-benar dihapus. Oke, atau ada yang kemarin tuh cukup banyak yang upload, boleh, nggak apa-apa. Ini terus pilih file upload, continue. Upload pas foto misalnya. Kalau spesifik hanya image yang boleh silahkan. Atau mau dibuat di loss juga silahkan. Maksimum numbernya silahkan diatur ya, tidak saya tentukan. Mau required atau tidak bebas juga ya, karena ini kan tambahan dari kalian sendiri.
Atau mau yang gambar juga boleh. Ada kemarin juga misalnya juga bisa di apa, saya tambah section lagi. Nah, gini ya. Terus kemudian misalnya terima kasih gitu. Terus di sini saya buat add image. Nah, misalnya saya pakai apa ya? Oh, saya ada yang cepat-cepat aja. Download. Nah, set. Nah, udah misalnya gini aja. Ini bisa diatur ya center align supaya lebih rapi. Udah, ini bisa selesai. Oke, ini untuk isi pertanyaan ya, isi pertanyaan. Oke, oke ya. Ini sudah, terus sekarang kita akan lihat karakter form ini berikutnya. Ini sudah, jadi sudah kelihatannya ini wajib ada deskripsi dan ini hanya bisa angka. Tidak boleh yang selain angka. Ya, saya submit. Tek. Nah, edit your response artinya apa ya? Saya nggak bisa. Oh, belum. Kita akan coba ini saya tutup. Jadi ini juga cara saya koreksinya seperti ini. Setelah saya isi formnya kalian sampai belum mengisi form sekian ratus murid bener saya isi semua. Silakan cek kalau nggak percaya di spreadsheetnya ada isian saya. Pokoknya hanya isi w itu isian dari saya. Jadi saya koreksinya setelah saya apa namanya isi gini, udah saya tutup. Ya, karena kan ketentuannya tadi ini hanya bisa mengisi satu kali. Kemudian setelah mengisi dapat editing, ya bisa mengubah. Artinya ini oke kalau ada sudah ada apa tombol edit, artinya poin itu minimal sudah terpenuhi yang bagian bisa edit, ya bisa edit. Oke, jadi ini saya close. Kemudian saya buka lagi linknya. Nah, kalau tampilannya kayak gini, artinya benar. User atau responden hanya bisa mengisi satu kali. Tapi kalau begitu saya buka linknya itu, buka yang kayak tadi lagi, saya disuruh mengisi lagi, ya itu artinya responden tidak dibatasi apa namanya, tidak dibatasi jumlah pengisiannya, gitu ya. Oke, edit, nah sekarang edit bisa di sini edit, ya. Oke, nah sekarang kalau begitu, kemudian yang kedua hanya bisa diakses oleh ini ya, Saint Paul. Nah ini domain Saint Paul, emailnya kita. Artinya, nah itu sekarang kita main di setting sekarang. Setting, nah ini tidak collect email. Mana tadi? Nah ini tidak collect email. Ya, cuma gini sebentar ya sebelum saya lanjut. Hati-hati sekali lagi ini harus diperhatikan. Segala ketentuan yang saya berikan di sini jangan dijadikan sebagai apa ya, pedoman atau jadi panduan setiap kali kalian akan membuat form. Jangan, saya ulangi, ketentuan yang ada di sini nih hanya contoh atau ini hanya contoh soal yang saya ujikan ke kalian. Jangan dijadikan pengaturan ini, settingan ini sebagai panduan mutlak. Sekali lagi, jangan dijadikan sebagai panduan mutlak setiap kali kalian membuat form. Jangan, tapi tetap silakan sesuaikan dengan kebutuhan atau memang sesuaikan dengan ya kebutuhan kalian pada waktu membuat form. Kalau memang pada saat kalian membuat form itu memang membutuhkan emailnya responden, email responden itu menjadi data yang wajib kalian ambil, maka ya jelas harus collect email. Tapi kalau tidak, udah nggak perlu. Oke, jadi sekali lagi silakan sesuaikan. Oke, jadi jangan sampai dulu diajari Pak Willy
nggak boleh collect email. Wah, jangan. Bukan tidak boleh, tapi kebetulan di tugas ini kalian tidak boleh collect email di tugas ini. Ya, tugas ini. Ya, demikian juga ini. Limit to one response di ketentuan hanya dibatasi mengisi 1 kali. Ya, tapi kalau emang kalian membuat kuesioner entah untuk kebutuhan tertentu, kebutuhan apapun yang kalian lakukan, dan itu memang membutuhkan user atau responden untuk bisa mengisi berkali-kali, ya silakan, ini jangan dicentang, gitu ya. Jadi silakan sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Maka kalian harus benar-benar paham settingan yang ada di sini. Ya, dan contoh soal di sini itu hanya sebatas supaya kalian bisa istilahnya bisa mengutak-atik ya, bisa paham dan bisa mengutak-atik settingan yang ada di sini. Tapi sekali lagi, udah berapa kali nih ya, sekali lagi jangan dijadikan pedoman mutlak saat membuat form. Harus sesuai dengan kebutuhan kalian pada saat itu. Oke ya. Oke, kita lanjut. Itu tadi iklan dulu tadi ya, iklan penting soalnya. Biar nggak salah persepsi. Collect tidak, kemudian ya ini hanya bisa diakses oleh Saint Paul. Kemudian terbatas 1 respons, kemudian bisa edit setelah submit. Oke. Kemudian di sini udah nggak ada. Dia otomatis mati di sini linknya. Jadi karena di sini sudah saya beri ini limit. Kalau ingin saya hilangin limitnya, nah dia bisa muncul. Ya, ini dihilangin boleh. Ini harus di limit one response. Ya, maka dia otomatis off. Ini mau dibiarkan standar gitu boleh, atau mau diisi sendiri juga boleh. Terima kasih, data sudah tersimpan. Oke, save. Ini untuk settingan, ya, untuk settingannya. Oke, terus kemudian udah, saya kira itu sih untuk bagian untuk bagian Google Form-nya. Berikutnya adalah di response. Nah ini, ya kemarin cerita curah dikit ya. Ya tapi nggak bermaksud ini ya, saya tahu nggak sengaja. Cuman kemarin ada murid yang nggak sengaja, ada 2 kalau nggak salah. Ini kepencet, jadi waktu membuat form ini mungkin kepencet gitu ya. Jadi begitu saya mau koreksi, saya buka formnya sudah tidak menerima tidak menerima jawaban lagi. Jadi sudah di close ya. Sudah tidak menerima respon ya, sudah tidak not accepting response anymore ya, semacam itu. Karena kayak gini. Nah, ini juga sama. Jadi nggak apa, justru kalian yang nggak sengaja melakukan ini tuh juga jadi pengetahuan tambahan buat kalian ya. Jadi saya jadi punya bahan penjelasan tambahan di sini juga. Ini jadi kalau form kalian sudah expired, bisa langsung dimatikan lewat sini. Tapi ini manual, ada bisa pakai add-on ya. Nanti add-on di sini. Ya, ini nggak saya bahas di sini. Itu kalau manual bisa. Jadi kalau ini sudah deadline terakhir pendaftaran atau apapun, udah matikan aja ini. Not accepting response. Jadi udah siapapun yang akses linknya kalian nggak akan bisa ngisi. Ya, ini untuk meng-off-kan di sini. Oke, nah terus ini untuk membuat spreadsheet-nya tadi di sini. Ya, ini saya Oh sebentar, ini juga kemarin ada contoh aja. Saya contoh misalnya di sini. Contoh di sini ya, ini saya tambahin lagi coba-coba, alah gini aja dah. Nah, terus ini short answer. Terus saya buat nggak usah ribet. Dah gini aja. Dah, nah pada saat saya buat ini ya, create spreadsheet, saya langsung create saja. Nah, ini kan sudah terbentuk sini, dan ini juga jadi evaluasi ya. Ini membuatnya adalah otomatis, jadi lewat sini tadi barusan, sehingga semua kolom di sini termasuk judulnya ini tuh akan terbentuk otomatis. Ada yang membuat manual ya, jelas kalau buat manual nggak akan terkoneksi dengan ini. Jadi itu waktu saya sudah selesai mengisi formnya yang kalian buat, kan saya cek di spreadsheetnya, kok isian saya nggak ada gitu. Oh ternyata membuatnya manual. Ya, maka salah. Spreadsheetnya sudah salah di situ. Oke ya. Oke, nah ini sudah nama-nama kolomnya muncul semua di sini. Nah, ini coba. Nah,
Ini kalau saya hapus tadi, mana? Nah ini ya, ini misalnya, oh nggak jadi, apa yang ini batal dah, nggak jadi saya masukkan. Oke, ini saya delete. Nah, oke ya. Di sini kolom coba-cobanya masih ada. Nah, ini dibiarkan boleh, tapi memang kalau dibiarkan jadi apa ya, agak dalam tanda kutip agak ganggu. Mouse yang ganggu itu ya kan nggak perlu ada data ini gitu, tapi tetap nongol gitu ya. Apalagi kalau sudah pernah diisi oleh orang tapi nggak jadi. Nah itu silakan bisa dihapus saja nggak apa-apa. Tinggal ini jadi ini ada bisa diklik kanan gini boleh, bisa ya. Klik kanan gini bisa, atau klik yang ada nih, tanda muncul ada segitiga ini. Sama aja. Delete kolom. Hati-hati ya, jangan sampai salah klik, jangan sampai salah pilih kolom. Delete kolom. Oke, selesai. Nggak akan merusak data yang lain, nggak akan. Atau juga bisa misalnya nih, contoh ya, ini hanya contoh aja. Apa ya? Upload foto ini misalnya posisinya kalian kepengen di sini, misalnya sebelumnya nomor HP misalnya. Udah, ini dipindah aja nggak apa-apa. Jadi ini mengubah urutan pun nggak masalah sih. Ini mana ya? Oh, atau jangan ding ya, jangan. Ini nggak usah, biarkan aja. Jadi kemarin ada juga sih urutannya nggak urut, nggak apa, nggak masalah. Itu ya, nggak masalah. Cuma memang artinya urutan di sini biarkan saja. Ya, urutan di sini biarkan saja. Tapi yang penting, karena kan yang langsung berinteraksi dengan user kan formnya ini. Nah ini yang kalian sesuaikan urutannya, gitu ya, supaya user pun pada waktu mengisi juga enak, nggak lompat-lompat topiknya gitu. Kalau yang di spreadsheetnya dibiarkan aja. Oke ya, saya kira itu udah selesai nih. Kalau gitu tinggal ngatur settingan spreadsheet. Ini langsung ini ya, saya sambil buka web QR. Nah ini untuk membuat QR code-nya. Oke, ini saya send. Nah, ini ya, ini saya send. Oh ya, mau di custom boleh, silakan. Ada yang memberi semacam header boleh, warnanya diganti boleh, silakan. Ya. Oke, linknya ini mau di short atau mau dibiarkan yang panjang juga boleh. Oke, saya tinggal masukkan di sini, saya copy paste di sini. Create, udah jadi di sini. Ini yang standar ya. Ada yang kemarin pakai yang QR monkey juga boleh, silakan. Ada yang pakai. Jadi bisa lebih warna-warni nanti, bisa warna-warni, ya bisa ngatur warna, bisa nanti di tengah bisa ngasih gambar ini, pakai logo image bisa. Ya atau bentuk kotak-kotaknya juga bisa nah ini bisa milih sendiri. Ya silakan. Oke, saya close. Nah ini udah, tinggal saya klik kanan, kemudian tinggal saya save image. Kemudian saya taruh di sini aja. Ini Google Form. Oke, kemudian setelah itu udah, ini sudah jadi. Kemudian yang ini saya close, kemudian tinggal ini ya. Udah, tinggal saya klik kanan, kemudian saya pilih share. Kemudian nah ini tadi ketentuan yang spreadsheet. Nah ini ya. Terbatas oleh domain Saint Paul. Terbatas, nah ini ya benar, sudah terbatas oleh Saint Paul saja. Kemudian tidak bisa melakukan editing, jadi sebagai viewer, artinya sebagai viewer. Nah ini benar ya, sudah benar. Ini sebagai viewer. Kalau editor dia bisa ngedit ya, jadi bisa ada, jadi masih ada dari kalian yang
bentuknya ini editor. Jadi spreadsheetnya kalian bisa diutak-atik, bisa di delete, bisa diganti-ganti, bisa. Ya, padahal hanya viewer, hanya boleh melihat saja. Kemudian yang ketiga adalah mana tadi? Tidak bisa download. Ya, tidak bisa download. Jadi ini mungkin apa ya? Bukan mungkin. Ini saya ibaratkan file yang hanya bisa kalian lihat. Jadi nggak bisa di-download, hanya bisa dibaca saja. Gitu. Jadi tidak untuk dibawa pulang lah istilahnya itu ya kalau buku. Oke, maka itu pengaturannya di sini. Nah ini. Kalau ini tercentang, artinya kan bisa download. Nah ini ya bisa download. Kalau ini tercentang, maka ini tidak bisa download. Tidak boleh download, maka tidak dicentang. Oke, udah selesai pengaturannya. Tinggal ini saya copy linknya. Kemudian juga saya buat QR code-nya. Kemudian saya create. Nah, udah tinggal saya save image. Ini spreadsheet aja dah. Oke, nah sebentar tadi kita akan coba ya. Nah ini, tadi kita sudah uji coba Google Form-nya. Uji coba Google Form satu tutup aja, udah selesai. Kemudian sekarang yang spreadsheet, spreadsheet sudah jadi baru kita coba, nggak apa ya, untuk membuktikan aja. Oke, redirecting. Ini ya, beberapa sudah uji coba. Nah ini yang barusan saya isi. Nah ini, ya, isian dari saya ini, yang barusan ini ya, 20 November 19 tutupan ya. 18.55 sekarang ya, jam 7 kurang ya, ini jam 7 kurang. Oke, itu. Nah ini saya karena saya ini kebetulan defaultnya adalah akun saya ini yang sebagai owner ya, maka di sini saya bisa melakukan apa namanya editing ya, saya bisa melakukan editing, bisa download juga. Nah itu ya, karena saya sebagai owner, maka kita akan coba buktikan kalau saya akses ini menggunakan akun yang lain. Contoh, saya pakai akun yang Gmail biasa, bukan yang Saint Paul. Nah, nggak bisa. Ini ya, need access. Oke, terbukti yang pertama. Terus yang kedua, saya pakai apa namanya, Saint Paul juga. Oke, nah ya, sama-sama Saint Paul tapi bukan sebagai owner. Nah ini sebagai owner Mas Edit. Oke, nah ini hanya ada tulisan view only. Kemudian saat saya ingin, nah download, off dia tombolnya, nggak bisa download. Oke ya, itu dia. Jadi, nah ini pengaturannya udah selesai, tinggal hanya itu aja. Kemudian kita akan coba oh ya, kalau upload ini saya sudah upload sih ini. Jadi hasilnya itu adalah ini ya, yang di Moodle-nya ini pada waktu mengumpulkan. Nah ini jadinya seperti ini, gede gini biarkan nggak apa-apa. Yang penting tuh kemarin kan ada yang nggak bisa upload karena maksimal 100 kilo 100 KB itu ukuran KB-nya, byte-nya. Kalau ini kan gedenya, jadi walaupun gede segini tapi nggak sampai 100 KB nggak apa-apa, kayak 100 kilobyte nggak apa-apa. Nah seperti ini nggak wajib ya, jadi kalau sudah kalian pakai pilih insert QR code ya udah QR code aja nggak apa-apa, mau dua-duanya juga boleh itu ya. Atau kalau tidak pakai QR code hanya pakai link yang seperti ini juga boleh, silakan ya. Ini ada di petunjuk. Nah ini langkah-langkahnya ada di sini. Nah ini panduannya ya. Oke, itu oke. Baik, saya kira itu. Terus terakhir kita akan coba menyeken ya. Kita pilih yang, kalian kan pakai webcam ya. Nah kita pilih yang ya dari file. Oke, Google Form. Tak. Oke, nah ini muncul di sini. Ya, tinggal saya klik.
akan terakses di sini. Nah, ini ya tadi. Udah, next. Ini isi. Kita coba ya isi cepat aja. Ya, ini isian saya di tutorial seperti ini. W. Ini saya isi dengan tanggal sekarang, today, gini ya. Laki-laki, Katolik, membaca, dan W. Terus, kalau yang nggak ada bintang, nggak saya isi biasanya. Ini saya isi W, nggak boleh kan saya isi 1, kalau nggak 1, 2, 3 sih lupa. Ini saya beri add file. Oh, nanti ada yang mau saya jelaskan juga di sini. Ada yang mau saya beritahukan. Salah. Yang dimana kalian harus berhati-hati. Upload. Oke. Next. Nah, ya, terima kasih. Ya, submit. Udah, selesai. Ini kalau saya tutup, kemudian saya klik lagi linknya, pasti nggak bisa. Karena hanya bisa ngisi 1 kali. Nah, ini ya. Hanya bisa mengisi 1 kali, tapi bisa edit. Bisa edit. Nah, ini. Ini yang tadi. Nah, ini. Masih B. Oke, terus berikutnya. Google spreadsheet-nya. Nah, ini sudah masuk kan otomatis. Nah, yang mau saya sampaikan adalah ini sebentar saya ganti akun lagi. Akun yang Saint Paul tapi yang lain. Nah, ini ya view only. Kalau tadi kan barusan saya sebagai owner tadi itu. Sebagai owner maka bisa ngapa-ngapain. Nah, ini sebagai responden, sebagai tamu istilahnya view only, kemudian nggak bisa download. Oke. Nah, yang mau saya sampaikan adalah prinsipnya gini. Spreadsheet ini kalian share ke orang lain, artinya orang lain memang boleh mengakses spreadsheet-nya kalian ini. Ya, maka tadi sekali lagi sesuai kebutuhan kalian, prakteknya ya, pada prakteknya sesuai kebutuhan kalian. Kalau emang spreadsheet ini boleh diakses atau boleh dilihat orang lain, silakan kalian share. Tapi kalau nggak boleh ya jangan di-share gitu. Ya, jadi artinya tidak semua spreadsheet hasil Google Form itu harus kalian share, enggak. Ya, enggak selalu. Ini kan kebetulan sekali lagi ini karena topiknya tugas. Ada yang harus saya uji dari kemampuan kalian. Nah, jadi ini sekali lagi kebetulan karena tugas. Tapi fakta atau prakteknya sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Kalau sekali lagi kalau memang kalian memang butuh, ya kebutuhan ya, memang butuh nge-share, silakan di-share. Tapi kalau memang ini data yang sifatnya confidential atau rahasia lah, nggak boleh diakses orang lain, ya jangan di-share gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini juga bisa kalian atur. Ini sebagai owner ya. Contoh misalnya nih, saya ada beberapa kolom yang tidak boleh dilihat oleh orang. Jadi misalnya kolom-kolom ini boleh, tapi ada kolom yang nggak boleh. Contoh misalnya upload foto ini misalnya nggak boleh. Contoh aja ya ini. Maka silakan kalian sebagai owner silakan sembunyikan kolom ini. Hide kolom. Ya, maka nanti di tampilannya responden, nggak muncul. Saya klik ini kan mestinya ini bisa, ini kan yang tanda panah kecil ini kan untuk memunculkan sebenarnya. Nggak bisa, karena kalian nggak berhak untuk mengedit di sini. Ya, hanya sebagai viewer, tidak boleh mengedit. Ya, maka udah nggak bisa lihat ini isinya apa. Ya, karena contoh nih saya munculkan lagi ya, ini saya sebagai owner. Nah, kalau kayak gini kan muncul nih linknya. Nah, ini saya sebagai responden, kalau ada link nongol kayak gini nih bisa saya klik ini. Nah, ini bisa saya klik. Coba saya buka ya. Nah, muncul. Nah, itu. Jadi, sekali lagi, hati-hati terhadap apa yang kalian share. Ya, hati-hati. Harus bisa memilih dan memilah. Ini boleh di-share, ini nggak boleh. Oh, boleh di-share tapi sebagian. Maka silakan diakalin. Silakan cari cara bagaimana untuk mengantisipasi hal itu. Ya. Oke ya, jadi itu hati-hati. Apalagi kalau misalnya ini link
upload file sesuatu yang sifatnya tadi itu sifatnya rahasia, maka ya jangan sampai di-share gitu ya. Oke ya, jadi itu beberapa penjelasan tambahan. Silakan kalau ada pertanyaan boleh silakan hubungi saya, nanti mana yang perlu saya bantu. Oke, ya. Oke, saya kira nah ini muncul ya respon di sini. Nah, kelihatan ada berapa respon, ada berapa yang menjawab gitu ya. Oke, saya kira itu untuk video kali ini pembahasan tugas yang keempat, tugas kita yang terakhir untuk semester. Tugas keempat atau tugas yang terakhir untuk semester ini. Nanti ada beberapa penjelasan tambahan, info tambahan mengenai nilainya kalian nanti itu ada di info tersendiri gitu ya. Jadi tapi untuk pembahasan yang tugas keempat ini lewat video ini, maka silakan dicocokkan dengan pekerjaan kalian, mana yang silakan dipahami, karena saya kira ini pasti akan kalian suatu saat bisa kalian gunakan, bisa dimanfaatkan juga gitu ya untuk keperluan apapun. Oke ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa berguna untuk apapun yang kalian kerjakan. Mungkin juga ada yang menonton ini yang dari umum yang bukan murid-murid saya, juga semoga bisa berguna. Oke ya, saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye.